Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Huspa, berbagi cerita rakyat. Topian Rajo. Cerita datuk-datuk kami dahulu dari tanah Panian, yang diceritakan secara turun-temurun. Pada zaman dahulu Tepian Rajo, atau dalam bahasa Panian disebut Topian Rajo, merupakan pelabuhan persinggahan kapal-kapal dari negeri tetangga. Banyak kapal-kapal besar dan kecil yang berlabuh di tempat tersebut. Bukan hanya dari negeri terdekat, tapi juga dari negeri kerajaan seberang. Yang mana kerajaan tersebut sekarang sudah menjadi negara Malaysia. Singkat cerita, zaman dulu Panian terkenal tidak hanya dengan ilmu bela diri saja, tetapi juga terkenal dengan banyaknya alim ulama yang berada di Panian tersebut. Itulah negeri Panian, sebelum Islam masuk di Panian. Panian masih di bawah kekuasaan Tigo Datua. Dalam sejarah, menurut buku Kulit Kore atau Tambo Negeri Pangean, peradaban negeri ini bermula dari sebuah bukit di Pangean yang bernama Bukit Sangkar Puyuh, sekarang Koto Tinggi Pangean. Nama bukit ini diambil dari bentuknya yang memang seperti sangkar burung puyuh. Pada awalnya Bukit Sangkar Puyuh dilingkari batang manau, yaitu sejenis rotan berukuran besar, yang tumbuh di pangkal tangkai cendawan besar. Manau ini melingkar menurut arah jarum jam pada pertengahan kaki bukit dan berakhir pada pangkal permulaan tempat tumbuhnya. Oleh penduduk setempat, cendawan yang tumbuh di pangkal manau ini dinamakan cendawan upeh. Karena mengandung racun yang mematikan, oleh penduduk cendawan upeh dimusnahkan. Seiring berlalunya waktu, oleh masyarakat setempat bekas cendawan tumbuh ini dijadikan lokasi pendirian masjid. Inilah masjid pertama yang ada di Pangean yang diperkirakan berdiri pada abad ke-17. Awalnya pemerintahan Bukit Sangkar Puyuh dipegang oleh Datuk Lebar Dado, Datuk Sebatang Rusuk dan Datuk Bandaro Putih. Menurut salah seorang penduduk, tiga datuk inilah nenek moyang orang Pangean. Datuk Lebar Dado, Datuk Sebatang Rusuk serta Datuk Bandaro Putih. Tapi setelah Syekh Maulana datang ke tanah Panian dan mengalahkan ketiga datuk tersebut, barulah Islam berkembang di tanah Panian. Tak heran jika di Masjid Koto Tinggi Panian saat ini ada terdapat makam ulama. Dari ulama di Panian inilah, yang kemudian awal keturunan penghulu sultan. Datuk penghulu sultan ini adalah anak dari pernikahan ulama tersebut dengan salah satu putri dari kerajaan seberang, yang terletak di negara Malaysia sekarang. Pernah suatu ketika di Panian terjadi sengketa, yang mana keempat datuk penghulu yang sebelumnya sudah ada di Panian, tidak bisa menyelesaikannya. Akhirnya dijemputlah anak dari putri raja yang menikah dengan ulama di Panian ini dari kerajaan seberang, karena setelah besar rupanya sang pemuda yang berdarah keturunan raja ini dibawa ke kerajaan ibunya di seberang, karena di kampung kelahirannya tidak ada jabatan yang diterimanya. Maklum di Panian ini sistem pemerintahan ini diurus oleh keempat datuk tadi, karena Panian tidak memiliki sistem kerajaan. Setelah dijemput dari kerajaan, atas keberhasilan sang pemuda tadi menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh keempat datuk tersebut, maka sejak itulah sang pemuda yang bergaris keturunan raja tersebut dilantik menjadi datuk penghulu sultan. Gelar sultan sebenarnya diambil dari garis keturunan raja ibunya. Jadilah ia bergelar datuk penghulu sultan. Ada beberapa kitab yang menjadi pegangan atau rujukan datuk penghulu sultan dalam menyelesaikan permasalahan dan juga jika dimintai petua atau pendapat, kitab itulah yang diwariskan ke datuk penghulu sultan selanjutnya. Kembali kita ke cerita Topian Rajo tadi, kenapa dinamakan Topian Rajo? Karena banyaknya raja yang datang ke Panian untuk menuntut ilmu agama dan ilmu bela diri.
Mengenai sejarah Syekh Maulana yang pertama menyebarkan agama Islam di tanah Panian mungkin lain waktu kita sajikan. Salam langkah ompek.